Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Finasya Wijaya dengan NIM 01 ingin menjelaskan tentang operasi darurat di gunung, yaitu tugas UTS Psikologi. Sinopsis, sebuah kelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang terjebak di Gunung Merapi akibat cuaca buruk yang tiba-tiba melanda. Hujan deras, angin kencang, dan kabut tebal membuat mereka kehilangan arah dan terjebak di lereng gunung yang berbahaya. Tim penyelamat dari tim SAR setempat menerima laporan dan segera bergerak menuju lokasi. Selanjutnya ada tantangan. Yang pertama yaitu kondisi alam yang ekstrim. Hujan deras, angin kencang, dan kabut tebal membuat akses ke lokasi pendaki sangat sulit. Jalur pendakian menjadi licin dan berbahaya. Lalu ada tekanan waktu. Keselamatan pendaki terancam oleh suhu, dingin, kelelahan, dan kemungkinan longsor. Tim penyelamat harus bergerak cepat dan efisien. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu koordinasi tim. Tim penyelamat terdiri dari berbagai anggota dengan keahlian yang berbeda, seperti tim medis, tim evakuasi, dan tim komunikasi. Koordinasi yang efektif sangat penting untuk memastikan operasi berjalan lancar dan aman. Selanjutnya ada skenario, yaitu yang pertama ada pencarian dan penyelamatan. Tim SAR menggunakan helikopter untuk mencari lokasi pendaki atau drone. Setelah menemukan mereka, tim SAR mengirimkan tim darat untuk melakukan evakuasi. Selanjutnya yang kedua, penanganan medis. Tim medis memeriksa kondisi pendaki dan memberikan pertolongan pertama. Dua orang mengalami hipotermia dan membutuhkan penanganan segera. Selanjutnya ada evakuasi. Tim evakuasi membuat tenda atau mencari tempat aman sampai jalur aman untuk dilewati dari lereng gunung. Kondisi medan yang sulit dan cuaca buruk membuat proses evakuasi menjadi sangat menantang. Selanjutnya, yang keempat, komunikasi. Tim komunikasi memastikan komunikasi tim antar tim SAR, tim medis, dan tim evakuasi informasi terkini tentang kondisi pendaki dan perkembangan evakuasi dibagikan secara berkala. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan, yaitu operasi darurat di gunung merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan koordinasi yang baik, pengambilan keputusan cepat, dan keterampilan khusus. Tim penyelamat harus bekerja sama dengan profesional dan efisien untuk memastikan keselamatan pendakian yang terjebak. Dari presentasi saya ingin mengambil satu contoh yang sempat viral pada waktu itu, yaitu kisah dari Viola yang hilang 3 hari di Gunung Slamet. Awal mulanya dia tuh kumpul di BC atau di tempat pengumpulan gitu di jam 9 malam. Dia tuh langsung packing, langsung bersih-bersih sampai jam 11. Dia briefing sama ketua kelompoknya. Habis foto bareng, dia tuh naik bareng sama kelompoknya. Dia di jalan itu lancar-lancar aja. Pos 1 aman-aman aja. Nah, pas udah jalan ke pos 2, mereka udah mulai capek, udah mulai jauh-jauhan sama kelompok lain. Terus pas udah sampai pos 2 itu mereka istirahat lumayan lama. Naomi ini juga udah mulai sesak napas. Lanjutlah di pos 3. Mereka gak istirahat, lanjut ke pos 4. Sebelum ke pos 4, Naomi sempat istirahat, sempat makan, minum sama teman-temannya. Nah, temennya ini sempat bilang sama Naomi, main pentak umpet yuk, katanya. Naomi diam sampai bilang, jangan bercanda, takutnya ada apa-apa. Nah, mereka tuh lanjut jalan lagi. Sampai di pos 4, Naomi sempat ketiduran. Yang lain juga masih istirahat sampai bareng-bareng lagi ke pos 5. Nah, lanjut sampai pos 9, mereka ketemu sama kelompok lain. Jam 1 nih.
mereka udah sampai puncak. Lanjut ke perjalanan turun, jam 1:30 mereka udah mulai turun. Lanjut ke perjalanan turun jam 1:30 mereka udah mulai turun. Nah, kelompoknya Naomi ini sisa 4 orang. Naomi niatnya mau nyusul, tapi dia nggak kuat sampai dia istirahat, niatnya mau nunggu 2 orang di belakang. Nah, pas dia noleh pertama kali banget, itu katanya masih ada orang. Pas noleh ketiga kalinya udah nggak ada. Niatnya dia mau naik, tapi malah makin jauh puncaknya. Akhirnya dia milih buat turun. Pas dia turun, Naomi ini sempat ngeliat ibu-ibu pakai baju hijau yang ngasih makan burung. Nah, pas dia ngedeketin tuh ibu-ibu, tapi kayak bukan ibu-ibu katanya, tumbuhan yang nyerupain ibu-ibu. Dia milih naik ke tempat tadi dengan pikirannya udah mulai kacau. Dia nyoba nelusurin jalannya sampai ketemu pagar putih. Ada penutupnya. Dia tanya, ini apa? Dia nggak berani deketin. Akhirnya dia naik lagi. Dia duduk di tempat pertama kali dia hilang. Baru udah mulai sore, pikirannya kacau. Nah, dia tuh turun lagi ke arah hutan. Dia malah ngeliat bukit 2, padahal bukitnya itu 1. Jadi dia ngeliat arah bukitnya itu tuh kayak dua bukit, tapi yang dia lihat itu aslinya 1. Nah, dia mutusin buat balik ke tempat tadi. Anehnya, dia ketemu anak kecil seusia anak SMP, SD gitu, wajahnya pucat, matanya tuh kayak kotak hitam gitu katanya. Di antara mereka ini ada yang mirip sama adik sepupunya Naomi. Dia nanya, mau apa? Kalau kamu mau aku meninggal besok pun bisa, katanya. Terus lama-kelamaan Naomi hilang di pegunungan Slamet, yang gunungnya tuh 3000 mdpl. Setelah hilang, dia ditemukan sama tim SAR, tim penyelamat, tim evakuasi gitu. Itu saja yang saya tahu dari cerita si Naomi yang sempat hilang di Gunung Slamet selama 3 hari. Namanya siapa ya? Naomi Deviola. Itu saja, saya akhiri. Selamat malam.